Assalamualaikum sahabat Dapur Nusantara. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita spesifik akan membahas bunga kesukaan kelanceng biroi. Bagi yang baru bergabung silahkan subscribe, dan para pemirsa silahkan komen, berbagi pengalaman, dan share video ini apabila bermanfaat. Setidaknya kita ikut mensosialisasikan beberapa persoalan tentang peternakan trigona yang bagi kami ini menjadi alternatif usaha baru, baik untuk skala kecil maupun skala usaha yang lebih besar lagi. Bahkan bisa dikembangkan dengan beberapa manajemen modern, misalkan untuk pariwisata ataupun yang lainnya. Memang peternakan trigona belum sepopuler peternakan lain seperti kambing, ayam, atau sapi, atau yang lainnya. Hal yang paling penting bagi peternak trigona dari hasil observasi kami dan beberapa informasi yang kami serap dari jurnal ilmiah serta testimoni daripada pengalaman senior yang membidangi khusus tentang peternakan biroi, bisa dikategorikan biroi ini menjadi jenis kelanceng dengan istilah monofloral. Monofloral artinya kecenderungan pakannya kepada satu jenis, berbeda dengan Itama. Itama multifloral, kecenderungannya mencari pakan dari berbagai jenis bunga-bungaan yang sangat bervariatif. Dan ini juga sudah ada laborat yang mengidentifikasi tentang madu biroi. Ternyata komponennya lebih ada dominan satu nektar tertentu. Hal ini menjadi penting bagi kita untuk keberhasilan produktivitas biroi. Menyangkut orientasi khusus untuk produksi madu, seperti yang kami sampaikan pada beberapa hal tentang vegetasi, sebaiknya 70% kita tanam tanaman yang memang mengandung nektar, selebihnya untuk resin dan polen. Namun keberhasilan biroi ini dengan karakteristik monofloral, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menanam satu jenis bunga secara massal, atau setidaknya pohon-pohon yang memang rimbun, sangat banyak bunganya. Bisa dicontohkan mungkin kersem, Batavia, kalau dombea, cayuxi, natalensis atau burgess, atau seminole. Singkong karet ini juga sangat genjah berbunganya. Euphorbia dan Acacia mangium. Bahkan Acacia mangium ini ekstrafloral. Ketiak daunnya mengeluarkan nektar. Bunganya, nektarnya ada,
polennya lumayan. Untuk jangka panjang bisa menanam pohon kelapa atau palem putri. Tetapi di dalam mengatur penempatan tanaman-tanaman itu bergerombol dalam satu spesies. Misalkan pohon kelapa di spesial dengan pohon kelapa, atau kersem, spesial kersem. Untuk tanaman yang bersifat semak atau rumputan bisa menanam bayam, matahari Meksiko, atau zenia, atau kembang kertas yang mengandung nektar adalah kapas cinde. Bisa juga goldenrod. Jadi idealnya per 4 meter persegi satu jenis tanaman. Misalkan di situ zenia 4 meter persegi, ini mencukupi untuk satu stup biroi. Kalau kersem sangat rimbun, mungkin 2 atau satu pohon yang besar itu sangat disukai. Dan kecenderungannya biroi akan di situ. Ketika sudah merasakan nektar kersem, maka kecenderungannya ke kersem. Apabila sudah ke kapas cinde, maka kecenderungannya ke kapas cinde. Ini berbeda dengan itama pada hari tertentu di pohon A, hari berikutnya di pohon B. Itu terkadang kami juga banyak mengeluh, kenapa? Ya, ada keluhan-keluhan dari para peternak, kenapa vegetasi di tempat kita sangat full, tapi produktivitas biroi sangat minim. Sebagai tolak ukur keberhasilan kita menanam vegetasi untuk pakan biroi, di dalam 3 bulan biroi bisa menghasilkan 1 liter madu. Apabila tidak, maka perlu dievaluasi tanaman yang kita tanam. Mungkin tanamannya banyak, tapi bentuknya berjauhan antara satu pohon A dengan pohon B, langsung pohon C, pohon A lagi. Sebaiknya pohon A pada satu lokasi, pohon B juga pada satu lokasi, pohon C juga pada satu lokasi. Karena itulah sifat biroi dalam jurnal ilmiahnya terkenal dengan monoflorar di dalam mencari makannya. Ini hal penting bagi kita semua. Tentunya pilihan jenis kelanceng dari A dan B perlakuannya juga berbeda, terutama antara biroi dengan itama. Biroi kecenderungan pakannya adalah tanaman-tanaman perdu atau 3 meter ke bawah, mau 10 meter, tapi kecenderungan kesukaannya adalah yang perdu. Berbeda dengan itama, kecenderungan utamanya adalah ke tanaman-tanaman yang tegakan lurus. Nah, setelah itu baru mau mencari pakan yang bersifat perdu ataupun rerumputan. Untuk para pemula, bisa langsung saja kami plotting tanaman apa saja yang sangat recommended untuk budidaya biroi dan itu sangat disukai. Yang pertama adalah yang gampang, pohon kersem, pohon Batavia, pohon karet singkong, petai Cina, euphorbia, baik yang berduri maupun yang tidak, akasia mangium, palem putri, pohon kelapa, dan yang tren baru adalah dombea. Dombea yang sangat populer, sudah populer di kalangan kita adalah dombea cayuksi, namun ini membutuhkan MDPL di atas 400. Ya, di bawah itu biasanya kurang produktif. Yang kedua adalah dombea seminole,
Dombea burgess dan Dombea natalensis. Mengenai penamaan Dombea burgessia dan natalensis akan kita bahas pada video-video yang akan datang, karena ini ada kesalahan penamaan awal para importir. Natalensis dikira burgess dan burgess baru beredar beberapa saat dan belum massal, sehingga masih relatif jarang yang memilikinya. Demikian para sahabat, dan pada video berikutnya kami akan upgrading tentang Banyumasan stok spesial untuk Birohi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.